Nah, ini Lennard Jones. Ini kelihatan nggak nih gambar ini? Kelihatan, Pak. Mana dia? Nah, ini potensial Lennard Jones 612 ya. Jadi yang pangkat 12 sama pangkat 6 tuh mana yang lebih gede? Kalau fungsi jarak seper R pangkat 12 sama seper R pangkat 6 berarti gedean yang 6 ya. Ini kan seper R pangkat 12 kecil banget ya. Nah, ini jadi dua atom didekatkan itu akan tolak menolak nih. Ini potensialnya positif tak hingga, artinya nggak mau dipaksa deket-deket tuh proton sama proton. Tapi kalau kita agak longgarkan, oh iya, mulai apa? Mulai mau berikatan, elektronnya di-share. Terus kalau kita kasih dia jauh-jauh, ya interaksi. Kalau jauh ya interaksinya melemah ya. Melemah, kalau lemah putus itu artinya nol. Kalau potensial nol artinya kan nggak ada interaksi kan, putus tuh, terdisosiasi. Nah, tapi kalau dia berinteraksi lemah gitu ya, nah ini minus kecil. Nah, di antara itu ada kesetimbangan. Nah, kesetimbangannya di sini. Ini jarak equilibrium, jarak yang optimal untuk atom-atom membentuk suatu molekul. Ya. Nah, sekarang helium ya nih kenapa ada kenapa tidak ada. Helium 2 sudah mengandung 2 elektron 1 s, spinnya antiparalel. Jika ada atom H lain join mau bikin H3 ya, maka bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Nanti elektron yang satu mau ngapain ya, itu namanya spin frustration system ya, sistem frustasi spin ya. Kenapa frustasi? Karena udah ada sepasang up and down ya. Ini muka saya hilang ya, enggak, ada up and down, terus tiba-tiba ada lagi datang orang ketiga. Nah, bingung si ini mau ikut sama sono atau sini. Nah, itu spin frustration system. Nah, itu bikin pusing, jadi alam sendiri memilih untuk tidak ada gitu ya. Jadi mungkin aja bisa dipaksa ya kondisi tertentu gitu ya, tapi nggak natural itu ya. Nah, jadi ini spin frustration system H3 secara alamiah tidak ada. Ini masih ngerekam kan ya? Mengapa ada molekul bersifat polar? Nah, polaritas munculnya dari mana? Fungsi gelombang elektron pada keadaan S mempunyai simetri bola. Tadi saya sudah jelaskan. Artinya nggak tergantung sudut azimutal maupun sudut apa sih namanya? Lupa. Kalau di astronomi namanya right ascension ya. Tapi keadaan yang lain tidak mempunyai simetri bola, yang P tadi. Misalkan, nah dia lonjong ke 6 sisi ya. Nah, polar kalau kemana-mana sama, isotropik, yaitu artinya dia polar, tidak polar gitu. Tapi kalau dia ada lonjong tertentu, orbitalnya ke arah tertentu, nah itu sifatnya polar itu. Polar itu kan artinya kutub, artinya mengarah ke suatu daerah tertentu gitu ya. Nah, itu dimungkinkan untuk keadaan yang lebih tinggi. Kalau keadaan S itu keadaan sama rata gitu ya. Selama jaraknya R nilainya segitu ya, mau ke arah manapun. Nah, itu dia non polar. Jika sebuah atom menjadi bagian dari molekul, interaksinya dengan atom lain menghasilkan perubahan fungsi gelombang elektron valensi. Ya, tadi udah dikatakannya. Sehingga timbul pola cupping ya. Nah, ini nanti saya jelaskan yang menentukan geometri molekul, nanti saya jelaskan. Nah, molekul kompleks bisa terjadi ikatan kovalen berganda, 2 atau lebih dari 1 ikatan kovalen mengikat 2 atom. Nah, tadi yang pola cupping ya, terjadinya bentuk tertentu ya, elektron valensi punya orbital tertentu. Atom A, atom B, ini atomnya beda,
elektron valensinya juga state-nya mungkin beda. Nah, ketika menggabung ya dua hal yang berbeda, orbital yang berbeda ini nanti menghasilkan resultannya kayak apa. Nah, itu namanya molekul kompleks. Nah, contohnya adalah ini, kamu baca ada tulisan Ruby segala macam nggak di layar? Ada ya? Nah, contohnya asetilen. Asetilen tuh kalau dilihat C2H210. Nah, ini namanya Lewis diagram ya. Pernah belajar ya? Diagram Lewis ya. C itu Ya Pak. belum. Oh, harusnya dari SMA udah pernah denger ya. Jadi ini Sudah Pak, sudah Pak. sudah ya, asetilen. Sudah, Pak. Ya, C C itu tangannya 4. Iya bener nggak? C tangannya 4. Kalau dia megangin H1, ini megangin H1 berarti sisanya 3 kan? Ya, 3 tangan ini. Nah, kalau dilihat C-nya ini, C sama C, nah C ini dia, kalau hidrogen tuh kan simple ya, dia cuma satu S gitu ya. Nah, dia nggak punya, kalau atom hidrogen nggak punya macam-macam, dia simetrik ya, S ya. Jadi makanya orbitalnya kayak bola aja ya. Jadi di sini orbitalnya bola berwarna, itu artinya menunjukkan probabilitas ya. Jadi kalau kamu gambarnya bulat doang terus ada elektron satu di sini, nah itu salah gambarnya. Karena kok tahu pasti ada elektron di sini. Tapi kalau gambarnya bola dengan warna gradasi gini, nah ini artinya titik-titik probabilitas. Elektronnya bisa di sini, di sini, di sini, di sini, ya pokoknya di sepanjang surface dari bola tersebut. Nah ini H itu S. Nah C ini dia orbitalnya karena dia lebih kompleks. C atomnya berapa? Apa elektronnya berapa? Ada yang tahu? Karbon elektronnya ada berapa? Hmm? Gak ada yang tahu. 12 ya. Ya kan? 12 12 C 6. 12 enggak sih? 6, Pak. 6, sorry. Nomor atom 6. Hah? 12 C 6. 6 itu jumlah proton. Jumlah proton sama dengan elektron. Berarti elektron 6 ya. Elektronnya 6. Dia 2, 4. Ya makanya dia 4 kan. Punya 4 tangan itu. Nah ini berarti dia istilahnya udah nggak 1S lagi kan ya. Udah lewat. Karena 1S itu isinya maksimum cuma 2. Nah berarti yang 4 biji elektron kemana? Ke state yang lebih tinggi yaitu P ya. P itu berarti L-nya sama dengan 1 ya, orbital, bilangan orbital kuantum orbitalnya L sama dengan 1. Kalau L sama dengan 1 berarti dia tidak lagi simetrik kemana-mana, dia punya kecenderungan ya. Nah orbitalnya seperti ini nih, yang kayak bola, kayak pentungan ini, kayak paha ayam ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah dia punya 6, mestinya sih diisi elektron satu-satu gitu ya. Tapi dia cuman punya 4 gitu ya. Nah 4 ini satu udah dikasih ke hidrogen, berarti ada 3. 3 lainnya ini yang ketemu siapa gitu ya. Nah ternyata 3 ini ketemu C yang lain gitu ya. Jadi ini yang biru-biru ini kosong, ini nggak ada elektronnya. Jadi 1 elektron sama H, terus 3 elektron ini ke arah sini, ketemu 3 elektronnya ini. Nah ini namanya sigma bonding ya. Apa ini 2sp2 ya, 2sp orbital ya. Nah ini sigma bonding. Nah jadi ini yang namanya linear combination atomic orbital ya. Jadi orbital itu tumpuk-tumpukan gitu ya. Nah seperti itu. Nah yang lain ada misalkan, ini apa sih, sama juga ya C2H2 masa
Ini C2H2. Nah, ini bisa aja dilihat C tadi angkanya berapa? Kan hidrogen cuman 1 ya. Kalau mau stabil dia 8 ya, berarti 7. 7 di sini dari karbon 6 ya. Lupa nih saya gambar ini. Nanti kamu lihat aja deh. Nah, ini sama ya asetilen. Nah, ini gambar yang kiri sama kanan yang di atas ini sama aja, cuman representasi apa cara gambarnya aja. Jadi ini satu ikatan, ini 3 ikatan, terus gabung-gabung ya. Nah ini yang namanya istilah cupping tuh kayak gini, cupping ya, cup tuh kan cup atau ya cup ya, yang nutup gitu ya. Nah seperti ini orbitalnya gabung-gabung seperti itu. Terus apa? Oh ini lain. Uh, nah, jadi itu penjelasan tentang tadi geometri molekul ya pola cupping itu tergantung dari uh, orbital dari atom-atom pembentuk ya. Kemudian, nah 3 jenis keadaan energi molekuler. Jadi kita belajar fisika atom molekul bagian molekulnya sebenarnya kita bahas ini doang nih. Jadi ini udah kesimpulan sampai UAS itu ya mainnya di sini-sini aja. Paling tambahannya interaksi dengan radiasi gitu ya. Nah, 3 keadaan jenis energi molekuler ini ada keadaan rotasional. Energi rotasi itu kecil. Energinya sekitar 10 pangkat min 3 elektron volt ya. Kemarin kuis bisa kan? Ya. Atau ngerjain kuis sambil baca PPT atau enggak tuh? Spektrum kalau energinya kecil 0,001 elektron volt, energinya kecil ya panjang gelombangnya gede ya. Panjang gelombangnya itu 1 cm, 0,1 mili sampai 0,1 mili. Itu daerah microwave. Yang lebih tinggi lagi energinya vibrasional. Vibrasional butuh energi lebih banyak. Ya. Kalau cuman muter-muter ikatan itu butuh energinya sedikit saja ya. Kemudian kalau untuk vibrasi ya butuh energi lebih besar. Energinya 0,1 elektron volt rentak sekitar segitu ya. Kemudian kalau dilarikan ke panjang gelombangnya lebih kecil ya. Ini nggak ada frekuensi tapi kamu hitung aja sendiri kalau difrekuensiin berapa. Spektrumnya dalam daerah inframerah. Jadi kalau nanti siapapun yang misalkan penelitian apakah terapan atau biofisika gitu, pakai FTIR ya, Fourier transform itu cuma metode pemrosesannya, tapi sensornya adalah infrared. Jadi kamu kalau kamu pakai FTIR berarti pasti kamu kaitannya dengan identifikasi vibrasi ya, vibrasi suatu gugus fungsi ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi keadaan elektronik molekuler. Selang energinya beberapa elektron volt. Ini kayak daerah semikonduktor ya. Kalau semikonduktor itu kan 1 elektron volt, 3 elektron volt gitu ya. Sekitar 1 sampai 3 elektron volt kalau semikonduktor. Tapi ini elektronik ya. Nah, memprobe-nya bagaimana, mengidentifikasinya bagaimana kalau selang energi yang sangat tinggi seperti ini elektron volt, kita harus pakai cahaya tampak atau ultraviolet. Kayak misalkan mau membunuh virus COVID dengan sinar ultraviolet ya. Kalau kamu beli lampunya ya lampu untuk UV itu 245 nanometer gitu ya. Nah, itu artinya energi slave sekian ya, beberapa elektron volt itu energinya itu keadaan elektronik molekular ya. Jadi mungkin ngerusak struktur molekulnya si virus tadi ya. Entah proteinnya, membrannya dia rusak kena UV dari lampu tadi. Nah, tingkat energi ada tadi kan rotasional paling rendah, namanya rotasi ya. Berarti energinya muncul dari rotasi, pemutaran ikatan antar atom ya. Nah,
tergantung kamu pilih sumbunya. Jadi kalau ada dua atom ini M1, M2 membentuk molekul, M1-nya lebih besar dibandingkan M2-nya, maka kamu harus cari titik kesetimbangannya, ya. Atau dua sistem ini kamu jadiin biner gitu ya. Jadi satu molekul dengan massa tertentu, ya. Nah, namanya massa tereduksi. Ini kan udah belajar ya di mekanika, ya. Jadi dua benda M1, M2 mau ditinjau sebagai satu benda aja dengan gerakan relatif terhadap satu titik ini. Nah, ini M1, M2 sekarang dirubah jadi single mass saja, mu gitu ya. Di mana mu itu sudah mewakili massa keduanya, M1, M2 per M1 tambah M2. Ini namanya reduced mass ya, massa tereduksi. Nah, kalau bicara masalah rotasi ya, itu artinya kita harus tahu benda tersebut kecenderungannya untuk berotasi gimana. Susah nggak diputer ya. Kan ada yang susah diputer, ada yang mudah diputer. Nah, susah mudahnya itu ditunjukkan oleh inersia. Inersia apa? Kalau inersia itu translasi kan. Kalau untuk rotasi momen inersia ya. Secara umum momen inersia itu adalah massa kali jarak massa tersebut ke sumbu rotasi ya, R kuadrat. Nah, kalau ada dua benda M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat atau mu R kuadrat. Nah, ini secara klasik ya, ini kan klasik ya. Massa reduksi bukan klasik sih, maksudnya umum aja ini ya. Ya mekanika umum aja ya, mekanika klasik lah ya. Nah, kalau kita larikan ke molekul, kita punya penjelasan dari Bohr bahwa lintasan orbital tertentu C sama dengan L plus S. Pernah dengar ya? C itu adalah momentum sudut total ya, sama dengan L momentum sudut orbital tambah S apa ya namanya, S itu spin. Biasanya kalau di Indonesia kan mudah, J sama dengan L tambah S, jumlah sama dengan lintasan tambah spin. Jadi momentum sudut total adalah momentum sudut orbital tambah momentum sudut dari spin. Nah, sekarang coba lihat di sini. Nggak tahu nih kelihatan nggak. Jadi rotational mode of molecules ini gambarnya ketutupan nama ini nggak, apa tulisan Webex ini apa L Lukito terus ada daftar nama. Terlihat, Pak. Gimana cara ngilangin apa? Pusing saya gimana ya? Partisipannya di ini aja di close. Ini partisipan terus di close. Close. Oh, close. Atau Atau saya geser bisa nggak? Ya nggak bisa ditarik-tarik. Close. Ini apa nih? Show grid. Ini apa? Show active. Ini apa? Oh, gini ya. Nah, ada di ujung kanan ya, atas. ya. Nih, rotational mode of molecule. Jadi beda cara muter, beda energinya. Ya. Ini lihat gambar yang berwarna. Capek juga ya ngomong. Udah lama nggak ngomong ngajar puasa. Ini C itu yang kuning. Iya ya. Terus kemudian H yang merah. Ya. Nah, ini HC mode itu artinya moda ikatan antara karbon dengan hidrogen ya. Nah, kalau ada ini CH3 ya, di sini CH3. Ini kalau mau kamu puter-puter energinya lihat nih yang di bawah. HC mode tuh yang biru ya. Nah, ini biru. Oh, energinya sedikit tuh ya. Energi untuk muternya sedikit di mana puncak energinya itu terjadi pada sudut 60 derajat plus sama 60 derajat negatif. Artinya energi terbesar dikeluarkan kalau itu kamu putar 60 derajat tuh ya. Moda C dengan H. Kemudian yang tengah ini moda
H dengan N. H itu yang pink ini atom hidrogen, yang biru ini nitrogen ya. Nah, kalau nitrogen NH3 ya, NH3 kalau diputer gimana? Oh, ternyata NH3 energinya besar sekali ya. Ya, artinya butuh energi. Artinya lebih sulit memutar NH3 dibanding memutar CH3. Nah, ini kamu lihat nih. Dan sudutnya tuh di 60 min 60. Jadi kalau kamu muter 60 derajat atau 60 derajat ke kiri atau 60 derajat ke kanan gitu ya. Nah, itu butuh energi yang besar ya. Kalau cuma mau muter 10 derajat gitu ya nggak banyak. Ini kan lihat kenaikan kurvanya sebagai fungsi sudut. Kalau mau putar 20 ya nggak apa-apa, putar 60 itu energinya besar. Nah, kalau yang di sini HCN mode kalau diputar bareng ya, dua-duanya diputar bareng. Nah, ini dapatnya kombinasinya nih yang tengah ya. Nah, ini yang namanya rotational mode of molecules ya. Jadi moda energi rotasi dari molekul. Jadi bergantung pada jenis atomnya. CH3 lebih mudah diputar dibanding NH3. Atau lihat gambar yang di kiri ya, secara umum moda rotasional seperti ini, tergantung kamu milih sudutnya, milih porosnya. Kalau porosnya sumbu Z ini ke atas ya, kalau kamu putar begini ya ini perlu energi tertentu. Atau kalau porosnya adalah sumbu X, ya energinya tertentu ya. Itu rotational mode, butuh energi yang nggak terlalu banyak. Kemudian, nah energinya seperti apa? Energi tentu saja energi kinetik ya. Energi kinetik rotasi ya. Secara umum saya ada di sini ya. Kok enggak ada? Oh, di sini saya nulisnya. Nah, ini sorry saya nggak pakai formula. Kalau di Word itu ada formulanya. Kalau di PPT saya ini jadi saya tulis saja. Energi rotasional ya. Energi gerak translasi ya ini kalau bergeser ya. Itu secara umum kan energi kinetik P kuadrat per 2M. Nah, kalau energi gerak rotasi P itu kan momentum linier. Kalau rotasi momentum anguler. P itu kamu ganti L, ya kan? L kuadrat. Terus kalau gerak translasi, gerak pergeseran itu masanya M, ya, inersianya M, ya. Nah, kalau di gerak rotasi 2I. Halo? Ini ada komunikasi ya kita kan? Jangan-jangan ngomong sendiri saya. Oke, Ada ya. Pak, ada Pak. Ya, ya. Ada, Pak. Iya, soalnya nggak di layar cuman PPT doang saya bingung. Oke, energi kinetik gerak rotasi L kuadrat per 2I, M-nya ganti I. Nah, ini masih klasik nih. Jadi kita pakai energi kinetik rotasi L kuadrat per 2I. Pada skala atomik atau molekul, momentum sudut terkuantisasi. Artinya tidak semua lintasan bisa diisi, hanya tertentu. Itu kan Bohr kan seperti itu ya. Nah, L yang diizinkan tuh seperti apa? Akar J kali J plus 1 habar omega. Ya. Maka kalau di sini energi kinetik rotasi L kuadrat per 2I, L-nya itu kan akar J kali J plus 1. Namanya akar dikuadratin, rumahnya hilang kan, berarti tinggal J kali J plus 1. Nah, ini habarnya jadi kuadrat. Ya, habar kuadrat omega kuadrat ya. Omeganya kuadrat ya. Lupa kali saya omega kuadratnya. Dibagi sebentar. Ya, dibagi 2I. Ya, 2I. Nah, aturan transisi. Nah, ini naik turun cukup satu anak tangga saja. Kalau kedua ke atas dilarang nyungsep. Ya, ini istilah aja. Delta J plus minus 1. Jadi kalau mau naik atau turun satu anak tangga, kamu
naik 2 tangga atau turun 2 tangga itu alam aja bilang nggak boleh gitu ya. Jadi ini kaidah seleksi ya, selection rule. Mau transisi, mau pindah C-nya itu cuman boleh plus minus 1. Oke. Berikutnya yang vibrasional. Oke, nanti vibrasional. Nah, jadi ini L kuadrat per 2I. H bar kuadrat omega kuadratnya mana? L kuadrat per 2I. Ini mungkin nanti dicek deh di buku atau di apa. Saya ada salah di mana ya? L kuadrat. Ini kamu L kuadratin aja. Kalau L kuadrat, oh nggak pakai H bar omega ya. Berarti salah. Ini nggak pakai omega. Maaf. H bar. Ya, ini nggak ada omega ya. Ya, berarti H bar kuadrat. Ini nggak ada omega. Lupa. Nah, udah sama ya. Jadi, L sama dengan J kali J plus 1 H bar kuadrat per 2I. Nah, rumusmu cuma ini aja. Nanti mungkin soal ya. Nanti pas responsi saya kirimin soal buat latihan itu anggap aja PR ya. Saya bingung apa PR banyak-banyak, PR-nya itu aja deh. Kurang ya PR-nya ya? Oh, nggak ada. Kurang, Pak. Hah? Mau banyak-banyak PR atau sedikit PR? Kalau saya karena kondisinya nggak normal, menurut saya udah cukup aja ya. Ya Maksud Pak, cukup. Nggak usah banyak-banyak Pak. nggak usah banyak-banyak PR ya. Nanti saya kasih PR ya sebelum ada ide lain. Sementara the one and only PR nanti saya kasih pas responsi. Itu soal ujian tahun lalu gitu ya. Nah mungkin soal ujian tahun ini ya nggak jauh-jauh dari situ lah. Ya. Kalau kondisinya normal kita ketemu lebih bisa mengekspresikan ya. Mungkin ya nggak beginilah kuliahnya. Tapi ya harap malum aja ya. Nah, jadi kalau transisi apa? Transisi misalkan dari J, nah J-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kalau transisi dari J0 ke J1, ini kenapa bisa transisi? Kenapa bisa naik level energinya? Karena ada yang ngasih. Jadi misalkan disinari, tadi kan kalau rotasional microwave ya. Ini kan banyak yang penelitian pakai microwave kan. Nah, itu sebenarnya kamu ngutak-ngatik energi rotasional. Jadi suatu material ya struktur elektroniknya begini, struktur molekular energi molekularnya seperti ini, dikenai microwave. Nah, dia bisa naik level ya. Dari 0 ya naik ke 1. Nggak bisa dari 0 langsung ke 3 ya. Atau 0 langsung 2. Kaidahnya naiknya cuma boleh 1-1, 0 ke 1. Nah, kalau 0 ke 1 energinya bagaimana? Berapa besar energi yang diperlukan untuk naik J ke 0 ke J ke 1? Oke, logika aja. Berarti energi DJ1 dikurangin energi di J0 ya. Nah, berarti transisi kalau dari J ke J plus 1 butuh energinya berapa? Delta energi dari J ke J plus 1 ya. Berarti masukin aja J1 berapa dikurangin yang J0 ya. Jadi kamu hitung J sama dengan 1 atau E1 berarti sama dengan 1 kali 1 tambah 1 H bar kuadrat per 2I dikurangin E ketika J sama dengan 0 0 kali 0 tambah 1 H bar kuadrat per 2I. Nah maka nanti dapatnya ya 1 kali 2 H bar kuadrat per 2I. 2 sama 2 coret ya berarti seperti ini dapatnya. Ya nanti kamu cek. Coba deh, ini ada rumus ini, kamu buktikan benar gak ini begini ya. Ya nanti coret-coretan aja, nggak saya hitung kok. Nah itu tadi energi rotasional. Sekarang energi yang lebih tinggi energi vibrasional. Vibrasional itu artinya namanya vibrasi itu kan bergerak secara periodik terhadap titik kesetimbangan kan.
Nah, ini titik kesetimbangannya apa? Kalau kita punya dua massa M1, M2 ini dia bervibrasi, kamu bisa disimplifikasi kasusnya M1, M2 kamu gabung aja lah jadi massa reduksi. Jadi seolah-olah kalau dua benda dengan pair ini bergerak ini sama aja. Bendanya satu, tapi diikat pair pada suatu yang tetap di sini. Nah, dia berubah-ubah terhadap kesetimbangannya itu di temboknya ini ya. Ini vibrasi linier. Nah, energinya bagaimana? Kamu udah belajar dari SMA segala macamnya. Energinya U atau V potensial ya, potensial pegas itu apa? Setengah kx kuadrat. X itu simpangannya ya, yaitu artinya perubahan posisi setiap saat dikurangi terhadap ya posisi setimbang R0, R min R0 kuadrat. Nah, itu ya. Nah, sekarang tingkat energi vibrasional seperti apa? Nah, kalau potensial osilator harmonik tadi U atau V itu setengah K R min R0 kuadrat. Tingkat energi vibrasional. Nah, mungkin yang perlu kamu cermati ya penulisan. Ini kan EV. Kadang-kadang kita taunya V itu nu ya, frekuensi ya. Nah, tapi di sini sebenarnya bagusnya kita N aja lah ya. Ya, level energi vibrasi N aja lah. En sama dengan N plus setengah H bar. Ini apa nih K per mu? K per mu itu tidak lain omega ya. Omega sama dengan akar K per mu. Kalau omega kuadrat K per mu. Atau kalau di fisika dasar dulu omega kuadrat sama dengan K per M. Gitu kan. Nah, ini ya dijabarkan ya, omeganya jadi akar K per mu. Nah, kaidah seleksinya juga boleh pindah kalau N-nya plus minus 1 ya. Jadi ini V ini level energi vibrasi itu sesungguhnya N. Nah, potensial vibrasi molekul diatomik itu mengikuti aproksimasi parabolik ya. Kalau di fisika klasik V setengah K X kuadrat, nah itu kan KX kuadrat itu parabola gitu ya. Nah, level energi tadi yang menurut Lennard Jones seperti ini, kalau hardcore repulsion, kalau terlalu dekat inti atomnya tolak-menolak, kemudian kalau terlalu jauh nggak hubungannya lemah gitu ya. Nah, idealnya hubungannya di sini R equilibrium ya. Jadi potensial Lennard Jones, potensial ikatan molekul tadi seperti ini. Nah, gimana ini fungsinya bentuknya seperti apa? Nah, kalau untuk di daerah equilibrium bisa didekati dengan ini ya. Jadi yang biru sama merah di dekat daerah equilibrium dianggap mirip-mirip ya. Maka didekati dengan setengah K X kuadrat tadi. Nah, tingkat energi vibrasi rotasi. Nah, kalau misalkan tingkat energi vibrasional seperti ini yang garis-garis ini ya. Nah, tingkat energi rotasi itu kan energinya lebih kecil. Nah, jadi sebenarnya dia boleh dibilang kayak sub ya. Sub energi vibrasional. Jadi antara dua level energi vibrasi ini, misalkan yang garis hitam ini ada dua, misalkan level 0, 1, 2. Misalkan level 1, 2. Antara level 1 dan 2 itu bisa kita cacah halus-halus itu yang rotasi ya. Jadi subnya antara ini dan ini ada subnya yang kecil-kecil tuh rotasi. Nah, N itu 012, 0 itu ground state ya. C 012. Kaidah seleksi boleh pindah seperti apa? Delta N-nya ya perubahan energi vibrasionalnya cuma boleh naik 1 turun 1. Terus kemudian perubahan energi rotasionalnya ya boleh naik 1 atau turun 1. Nah, ini ada istilahnya cabang P, ada cabang R. Kalau tingkat energi vibrasional. Apa itu artinya? Nah, ini cuma istilah orang spektroskopi aja untuk membedakan profil dari spektrum ya, spektrum energi vibrasi. Kalau yang terkait dengan cabang R
itu adalah perpindahan dari rotasional 0, 1, 2 ya. Jadi kalau energi rotasionalnya berangkat dari ground state-nya rotasional 0, 1, 2. Nah, perubahan di sini namanya cabang R. Tapi kalau cabang P itu perubahan energi rotasionalnya J-nya itu paling minimum J-nya dari 1, dari first excited ya. Bukan dari ground state kalau yang P. Nah, spektrum elektronik molekul kalau digambarkan seperti ini. Mungkin saya pindah dulu ke tambahan. Tadi rotational mode seperti ini ya. Rotational mode seperti ini. Sekarang kita lihat yang vibrational mode ya. Jadi gerak periodik terhadap titik kesetimbangan. Nah, ini macam-macam. Bisa stretching. Ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Yang sebelah kanan tuh asymmetric band itu ketutupan tulisan nggak sih? Yang ini Webex ini? Enggak, Pak. Oh Enggak. enggak, oh berarti saya doang yang tulis. Kayak speaking Fatimah gitu, speaking Fasa, ini nggak kebaca ya? Enggak, Pak. Oke, bagus. Berarti cuma saya yang ini terganggu. Nah, jadi ada moda secara umum ada 3, ada stretching ya, sama kamu senam gitu stretchingnya. Kemudian ada bending ya, bending itu ditekuk ya. Nah, ditekuk ada in-plane bending. In-plane itu artinya masih satu bidang ya. Jadi seolah-olah kamu punya kertas nih, bidang kertas. Terus ada gambar yang rocking. Jadi kamu gambar tuh ada 3 atom yang membentuk satu molekul. Terus yang atom satunya diem, atom 2-nya bergerak-gerak kayak gunting gitu, kayak digambar. Tapi gerakannya ini kan masih di satu bidang ya. Nah, itu namanya in-plane bending. Nah, ada juga yang out-plane bending. Out-plane bending itu artinya yang 3 atom di kertas kamu itu, yang satu diem, yang 2 itu bergerak. Tapi yang bergeraknya satunya misalkan yang satu goyang kayak gunting juga, tapi yang satu geraknya ke muka kamu, yang atom satunya geraknya ke belakang kertas gitu. Nah, itu kan artinya nggak sebidang kan. Ya, atau miring ke kiri menuju kamu, yang sana miring ke kanan menembus kertas. Nah, itu kan udah nggak sebidang kan. Nah, itu out of plane bending. Ya. Nah, ini macam-macam. Kalau symmetrical itu artinya gesernya sama nih, yang V1 nih. Kelihatan ya yang 6 bola di kanan itu. Nah, ini symmetric stretch. Kiri kanan panjangnya sama stretchingnya. Nah, yang asymmetric stretch, oh beda. Ya mungkin bisa disebabkan atomnya beda mungkin. Tapi di sini atomnya sama ya. Terus kemudian bisa bending ini libration mungkin istilah lainnya. Nah, in plane bending bisa rocking ya, rocking itu hentak-hentak ini ya. Ya. Bisa scissoring kayak gunting, menggunting. Saya nggak tahu bedanya scissoring sama rocking apa ya. Oh, rocking tuh, oh ini nih ada nih. Bending vibration nih. Ini yang bawah ini gambar yang abu-abu. Nah, itu ada in plane rocking. Jadi kalau rocking jarak dan sudut antara yang gerak ini nggak berubah ya. Ini lihat ya, cuman digeser aja ya. Kan kalau scissoring itu jarak 2 atom abu-abu itu jauh dekat kan seperti menggunting ya. Itu yang scissoring. Kalau yang rocking itu bergeser. Jadi jaraknya sama ya. Jadi jarak abu-abu atom ini kan selalu sama, cuman sudutnya aja dirubah ya. Jadi satu paket geser ya. Kalau scissoring jaraknya berganti terus ya. Nah, yang out of plane wagging itu ya, atau wagging yaitu seperti itu. Near far, tapi ini nggak sebidang ya. Jadi mungkin yang satu ngadep ke arah kamu, yang satu ke belakang. Gitu ya. Terus ada twisting. Twisting tuh ngerti nggak? Di pelintir gitu ya. Jadi ini misalkan
dua atom gini ya, ini ini giniin ya, dipelintir. Saya tidak melihat wajah saya di komputer. Ada wajah saya nggak sih di kamu? Ada Pak. Ada ya. Ada, Pak. Oh, Ada Pak, jelas Pak. gede atau Ada, kecil? Pak. Oh, kecil kan. Nah itu, Kecil Pak, kecil. Ini, Pak, kecil. iya. Saya nggak ngelihat soalnya. Nah ini twisting di pelintir beginilah ya. Itu yang out of. Lihat Pak, lagi melintir. Kelamaan ya. udah sering dengar ya, siapa tahu. Kemudian, nah terkait dengan energi, yang vibrasional ya. Energi vibrasional, nah ini sama. Kalau energi gerak translasi itu energi level N plus 1, N plus setengah habar omega. Atau kalau memakai omeganya akar K per mu, ya maka energinya N plus setengah habar K per mu, ya akar K per mu. Kemudian aturan transisi, naik turun cukup satu anak tangga saja, naik 2 dilarang. Saya nggak tahu, kamu kalau naik tangga satu-satu ya? Saya kadang-kadang ke departemen naik tangga cepat itu sekali langkah 2 step. Berarti melawan aturan alam. Ya kan olahraga ya. Kalau alamiahnya berarti satu-satu. Karena saya nggak alamiah, saya mau olahraga. Jadi saya suka loncat 2-2 gitu. Nah tadi transisi air branch itu atau cabang R, kalau J-nya mulai dari ground state. Dari ground state naik ke level 1, dari ground state naik ke level 2, dan seterusnya ya. Ya, pokoknya mulainya dari ground state lah. Dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, terserah. Yang jelas 0 itu ada. Kalau transisi P, tidak ada yang dari ground state. Jadi, transisinya untuk yang rotasional, energinya start dari level 1. 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Kemudian, apa nih? Oke. Nah, bedanya tadi, jadi belajar fisika molekul sebenarnya belajar ini ya. Nah, jadi ada gambar ini, kita punya 2 cekungan besar ya. Nah, masing-masing cekungan itu menunjukkan keadaan energi elektronik. Jadi ini keadaan energi elektronik. Cekungan 1, cekungan 2, yaitu kedua keadaan elektronik yang berbeda. Nah, untuk tiap-tiap cekungan, ya, itu ada level-level energi yang garis hitam ini, ya. Nah, level energi apa itu? Vibrasi. Ya. Nah, antara satu level vibrasi dengan level vibrasi lainnya, dimungkinkan adanya level-level energi yang lebih kecil lagi energinya. Nah, ini energi rotasi. Ya. Jadi kelihatan ya, energinya besar. Kalau dari satu cekungan ke cekungan ini jaraknya mungkin 1 elektron volt atau 2 elektron volt ya. Kemudian di dalam satu level energi elektronik ada beberapa vibrasional, jarak antar level energi vibrasionalnya tadi 0,1 elektron volt. Terus di antara level-level vibrasional tadi ada level-level rotasional 0,001 elektron volt. Ya. Jadi pemosisiannya itu, kamu harus tahu ada 3 level energi, bagaimana mereka posisinya ya, seperti ini ya. Waktu entah ujian ya, mungkin ujian ya, ujian UAS tahun lalu atau tahun sebelumnya, saya bertanya, coba gambarkan level-level energi elektronik rotasi vibrasi dari suatu molekul dan jelaskan. Sebenarnya jawabannya ini ya. Jadi kamu gambar ini, tunjukkan tadi yang tadi saya jelaskan ini. Nah, ini jawabannya ya. Itu harus paham karena ya molekul kamu sebenarnya belajar ini aja. Kemudian ada transisi elektronik. Kalau transisi elektronik biasanya apa? Oh, ada fluoresensi, ada fosforesensi. Kemarin ada yang nanya kan fluoresensi, fosforesensi. Itu saya kasih video kan dari YouTube. Nah, itu udah dibaca aja.
Jadi kalau fluoresensi relatif langsung ya, begitu di-illuminate ya, begitu disinari langsung dia ngerespon ya. Cuman kamu nyinarin merah, dia nyalanya hijau misalkan ya, atau kuning gitu ya. Kalau fosforesensi, kamu sinari dulu nggak ada apa-apa, terus kemudian kamu nggak sinarin, kamu letakkan dalam gelap, terus kemudian dia berpendar. Itu namanya fosforesensi. Jadi kalau fosforesensi ada delay waktu yang agak lama. Kalau fluoresensi mungkin dalam hitungan milisecond sudah ada respon, begitu disinari milisecond langsung dia respon. Kalau fosforesensi mungkin nunggu 1 detik atau beberapa detik gitu ya. Nah itu terkait dengan level energi elektronik ya, transisi level energi elektronik. Nah jadi kalau fluoresensi, fosforesensi, oh ini udah habis ya, berarti saya bisa ke sini. Jadi lihat gambar yang sederhana tapi sebenarnya salah ini, yang bawah nih ya. Jadi ini ada atom, ada elektron misalkan di ground state gitu ya, atau di level yang rendah gitu ya. Kemudian ada datang cahaya tertentu mengenai elektron cukup untuk melepas dia atau memindahkan dia, maka dia akan tereksitasi. Tereksitasi naik ke level yang lebih tinggi ya. Tapi kondisi alamiah itu adalah ground state ya, kondisi keadaan dasar. Elektron boleh berpindah ke kondisi eksitasi, tapi yang namanya tereksitasi itu cuma sebentar ya. Kan kamu biasa ya gunakan istilah oh I'm excited gitu kan. Saya apa namanya? Apa? Saya tertarik gitu ya. Oh, saya tertarik, I'm excited ya, mendengar sesuatu. Nah, itu artinya kamu tadinya diam, terus dengar sesuatu, oh terus kemudian kamu naik level energinya jadi gembira atau jadi apa gitu. Tapi itu kan nggak bertahan lama kan. Setelah itu ya balik lagi ke ground state ya. Jadi eksitasi itu tidak tidak kekal gitu. Artinya cuman sesaat gitu ya. Nah, kalau dia baliknya ke kondisi awal ya, dia dapat energi sesuai level merah, turun balik dari 0 ke 1 misalkan atau dari orbit 1 ke orbit 2, nanti dia balik lagi turun ke ini ya absorpsi merah keluar merah gitu ya. Nah, tapi kalau fluoresensi ini enggak, dia mengabsorbnya merah terus kemudian turunnya misalkan warna lain gitu ya. Nah, kalau di sini ada di gambar atasnya excitation light naik dia ke excited state terus dia turun sedikit kehilangan energi ngendon dulu di level yang lebih bawah ya beberapa saat terus habis itu baru dia turun. Nah ketika dia turun kan udah beda kan nggak sama kan dengan yang awal kan. Kalau yang awal panjangnya beda energinya sekian karena di sini dia nongkrong dulu di metastable state ya kehilangan energi ya. Nah, ketika dia energi yang besar dia emisikan, ya udah beda. Nah, ini yang namanya fluorescent or emission. Jadi, fluorescent atau emission kira-kira lambdanya naik atau turun? Kalau dari segi energi yang diemisikan sama yang diabsorpsikan gedean mana? Halo? Diabsorpsi, Ya, ya. Pak. Absorpsi 10, emisi 8, ngilang di warung kopi 2 gitu ya. Kan dia nongkrong dulu sebentar tuh, hilang 2. Nah, jadi 8. Berarti energi fluoresensi itu energinya lebih rendah daripada absorpsinya. Kalau energinya lebih rendah, panjang gelombangnya lebih besar ya. Jadi kalau jangan merah lah. Dia mengabsorpsi kuning ya, Mejiku ya. Kuning kan tinggi ya. Terus kemudian dia hilang, dia kita sinari kuning, terus dia memancarkan merah gitu. Nah itu masuk akal. Kalau di sini gambarnya kayak nggak masuk akal. Masa
absorpsinya merah, energi kecil, keluarnya energi gede, hijau. Hijau nggak mungkin. Ini gambarnya dia salah tuh. Saya ngambil aja dari Google Image. Nah, ini ada yang namanya Jablonski diagram. Nah, jadi kalau untuk fluoresensi ya tidak semudah itu ada kaitannya dengan elektroniknya ya, elektronik structure-nya. Jadi singlet ground state, jadi ketika dia ada di ground state, kondisi elektronnya itu anti paralel, spinnya itu up and down, ya pasangan. Terus kemudian ada foton datang, tereksitasi, naik. Nah, ketika naik, ada singlet excited state, gitu ya. Dia naik ke excited state, tapi dia masih singlet, ya, masih satu keadaan, ya, yaitu keadaan up and down tadi sistemnya. Ya. Terus kemudian dia bisa juga kalau energinya cukup besar bisa di flip juga spinnya. Jadi namanya triplet excited state. Ya. Nah di sini singlet excited, terus kemudian intersystem crossing. Ketika dia emisi, dia triplet excited state ya. Jadi triplet excited state tuh waktu dia di warung kopi tadi nongkrong itu metastable state ya, tidak stabil ya. Makanya ini kondisi yang tidak mengenakan. Dua-duanya spin up tuh tidak mengenakan. Makanya ketika dia nongkrong di level metastable tadi, ya level antara itu kondisinya tidak mengenakan, spinnya up. Dia mau balik lagi ke kondisi up and down ya, singlet state. Nah, disitulah dia turun, energinya dibuang ya supaya bisa dikembalikan lagi yang satu up-nya supaya jadi down, energinya dibuang. Nah, itu fluorescence ya. Jadi fluoresensi ada kaitannya dengan spin state dari elektroniknya ya, dari elektronnya. Tidak serta-merta cuman selisih energi doang, tapi energi buat apa? Energi untuk mengembalikan kondisi tidak stabil triplet excited state tadi menjadi balik lagi ke ground state ya. Nah, istilahnya itu tadi ground state S0, triplet excited state T1 ya. Singlet excited state S1. Nah. Oke, apalagi Pak Sidik juga udah habis ya. Nah, jadi itu ya. Ada pertanyaan? Nah, untuk responsi nanti kamu sesuai kelasmu ya. Jadi yang jam 9 kamu ngisi absen di IPB lecture, terus kemudian ya show up lah di New LMS gitu. Biasanya saya kadang-kadang absen ngeliat New LMS ini login nggak ke New LMS ya. Kalau kamu jam 9 ya login antara 9 sampai jam berapa tuh. Kemudian kalau yang jam 1 ya demikian. Nah, untuk ininya saya kasih PR. Ini saya dari UAS atau molekul tahun lalu. Nah, jadi ya kamu siap-siap aja belajar ujiannya kira-kira gini. Tadi ada branch, ada cabang P, cabang R gitu ya. Terus transisi ya. Ini rumusnya ada, tinggal masukin. Nah, ini yang hibridisasi. Gambarlah secara skematik overlap keadaan energi molekul F2. F itu orbitalnya seperti apa? Apakah cuma satu S bulat aja atau ada 2 P-nya yang lonjong-lonjong tadi ke 6 sisi tadi. Nah, kalau itu digabungkan nanti orbitalnya numpuknya seperti apa? Overlap keadaan energi molekul HF. Ini saya sebenarnya tahun lalu PPT-nya ada cuman di komputer kantor. Saya cari-cari di email saya barangkali ada, sisanya nggak ada tuh. Nanti saya cari lagi deh. Karena nggak ke kantor nih jadi. Tapi ini kamu bisa search sendiri nih ya. Overlap orbital F2 kamu search ada nggak? Ya tapi jangan main copy paste aja dicontek ya, dibaca lah. Jelaskan mengenai 3 macam keadaan energi molekuler disertai perumusan level energi, range energi, transisi yang dibolehkan. Nah, itu kan sama aja sama yang tadi kan, ya.
Cuman ini nggak ada rumusnya. Rumusnya mana? Rumusnya yang ini tadi. Kalau rotasi ini, vibrasi seperti ini, elektronik seperti apa? Ya. Ini jawabannya nih. Jawaban yang tadi. Nah, kemudian mungkin yang Pak Sidik yang pekan berikutnya, ini sih sebenarnya di kuantum udah ada. Dengan menggunakan operator kreasi anihilasi, ini kamu bisa lihat di PPT pekan 9 atau 8 ya. Ya. Itu ini osilator harmonik ya, itu bisa pakai anihilasi, kreasi, operator anihilasi dan kreasi ya. A plus, A minus ini kreasi, ini anihilasi. Terus apa ya namanya nih? Lupa saya. Komutasinya ya. Ini seperti apa? Itu ada semua di PPT.